Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minka salam, salim lana ila suhulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'atayna rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Fa inna insyaallah asli kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'na bihi wa lumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Semoga melewati saluran kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan manfaat dunia dan akhirat, keberkahan hidup, rahmah dan kasih sayang di kehidupan ini, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin ternyata minggu kemarin layak zamuzanbu indaka azomatan. Jangan sampai kita ada dosa menghalangi kita untuk ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tasuddu an husni dzanni billahi, atau menghalangi kita untuk bersangka baik kepada Allah tentang kemurahan dan kasih sayang Allah. Jangan sampai gara-gara dosa kita justru memperlambat kita atau menjadikan kita tidak ingin dekat dengan Allah. Jangan sampai seperti itu. Dan ini banyak terjadi pada kaum muslimin lah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka karena sesungguhnya kata beliau, orang yang mengenal Allah itu memandang. Nah, ini cara pandang, suhud pandangnya berbeda dengan orang-orang yang tidak ma'rifah. Berbeda dengan orang-orang yang jahil. Dia memandang Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, maha murah, maha mulia. Karena kemuliaan itulah, karena maha dahsyat kemuliaan Allah itulah, tidak berarti apa-apa dosanya. Maka dia pun meminta ampun kepada Tuhannya dengan keyakinan diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Itulah contoh orang yang sudah ma'rifatullah. Nah, kalam beliau selanjutnya, la sagirata ija qabalaka adluhu wala kabirata ija wajahaka fadluhu. Tidak bisa dipandang kecil ija qabalaka adluhu, apabila dihadapkan pada keadilannya. Maksudnya tidak akan pernah bisa dipandang kecil suatu dosa bila dikaitkan, dihubungkan, disepadankan dengan soal keadilan Allah. Kayak apa tuh? Nanti kita penjelasannya. Dan tidak bisa dipandang besar dosa itu. Meskipun dosa itu sedikit kecil, dia tidak bisa dipandang besar bila dihadapkan kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah. Kita pahami. La sakirata ay min junubika bal kulluha kabair. Tidak akan bisa dipandang kecil suatu dosa itu bila dihadapkan soal keadilan Allah. Bila engkau menghadapkan kepada keadilan Allah, maka tidak ada yang kecil dosa itu. Pasti itu besar. Jadi besar. Meskipun hanya dosa kecil, jadi besar dia. Nah, kenapa sebabnya? Nah, ini perlu kita mengenali Allah tentang dosa. Nah, ini penting untuk supaya kita benar-benar memahami Allah. Idza qabalaka adluhu wa huwa tasrufuhu fi mulkihi min ghairi hajari alaihi fa idza juhirat sifatul adlu ala man abghadahu Allahu ta'ala wa maqtahu batalat hasanatahu. Bila engkau sering di pikiranmu tentang keadilan Allah dan engkau tanpa sadar mentawajuhkan keadilan Allah pada dosa-dosamu, atau minta adili dengan keadilan Allah atas dosa-dosamu, maka dosa-dosamu itu sesungguhnya sangat besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa diminta keadilan tentang masalah dosa. Ini soal keadilan lah. Makanya jangan pernah berani-berani Allah maha adil jajar. Ya kelak. Ada kelak dalam hidup sehari-hari kita kelak.
Allah Maha Adil aja jar. Jangan berani bicara tentang keadilan Allah, karena kalau sudah keadilan Allah yang dihadapan bukan rahmat Allah yang dihadapan, maka yang kecil itu sangat besar jadinya. Karena keadilan Allah itu tajam setajam-tajamnya dan mengoreksi semua hal seadil-adilnya tanpa bisa dibayangkan oleh manusia. Misal hilang sandal, adil ya Allah nih kan ajar, ayatnya ya kan ajar. Maksudnya apa sih hamba ini berkata Pak? Maksudnya nanti hilang sandal ini, nanti sandal orang akan hilang juga kan gitu. Nanti dibalas oleh Allah. Allah tuh adil aja katanya. Jangan berani-berani begitu. Lebih baik Anda berkata, Allahumma klufli khairan. Ya Allah, gantikanlah aku yang lebih baik ketimbang kau berkata Allah adil aja nanti akan membalas orang itu. Karena apa? Kita sendiri banyak kesalahan. Kalau Allah mengadilkan semua ini dengan keadilannya, kita ini tidak ada yang masuk surganya. Manusia ini tidak akan pernah sedikit pun menjilat ataupun mencium bau surga jika Allah dengan keadilannya menghukum manusia. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan, bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga tiap orang, wal mukmin, bahkan orang mukmin, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Aisyah, anta ya Rasulullah, naam aku juga, illa birahmatillah, kecuali karena rahmat Allah. Jadi jangan pian minta ampun, ya Allah ampuni dosa hamba, engkau maha adil ya Allah. Salah itu. Tidak akan diampuni oleh Allah, karena engkau menghadapkan tawajuhmu kepada keadilan Allah. Jadi al-adlu di sini harus disimpan rapat-rapat, jangan di depan ditawajuhkan di hadapan kita. Yang ditawajuhkan di hadapan kita adalah kemurahan, kasih sayang Allah. Nah, itu penting. Karena kalau engkau menghadapkan dengan keadilan Allah, maka itu adalah kerajaannya yang maha dahsyat, yang tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Itulah juhirat sifatul adlu, itulah sifatul adli, itulah yang digambarkan, yang dipahami daripada sifat keadilan Allah atas orang-orang yang dimurkai Allah. Wa maktahu batalat hasanatahu wa adat sagairah kabair, maka batallah segala kebaikan yang ada di muka bumi ini, batal semuanya apabila dihadapkan dengan keadilan Allah. Biar saya, maka yang kecil itu akan menjadi besar sebesar-besarnya, kabair. Nah, ingatakan mana? Mengintip perempuan sedang mandi di pinggir sungai Koin, tapak kurang di kepala, mengintip aja jar. Padahal jar dalam hati karena belajar syariat, ya kelak mengintip perempuan itu dosa kecil aja kalau jar. Wah, Allah tuh adil aja nanti jar, dihukum juanya tuh. Jangan berani berkata seperti itu. Dalam hal orang belajar ma'rifatullah tidak lagi melihat dosa itu kecil atau besar, tapi sesuatu dosa itu harus dijauhi, apapun juga, baik kecil ataukah besar. Nah, itu Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita cara bagaimana kita memandang dosa. Ingat, mudah-mudahan ingat. Wala kabirata ijawajahaka fadluhu, maka menjadi kecillah atau tidak bisa dipandang besar apapun dosamu. Mungkin pernah berzina, mungkin tidak pernah berzina tapi hampir setiap minggu kepala 18 kurang lebih Habib lah ya Habib. Mungkin pernah menghina Nabi SAW tanpa disadari. Banyak orang menghina Nabi tanpa disadari. Mana ada Habib jar. Nah, Habib. Padahal hadis Nabi dalam hadis Bukhari, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali itu
Ali itu keluarga Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebut lagi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Bagaimana bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Allahumma shalli ala Muhammad lil fadil lil ulama indal ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali dan kepada keluarganya, wa azwajihi wa dzurriyyatihi, kepada istri-istrinya dan juriyatnya. Subhanallah. Mengatakan nih, nanti kalau sembahyang 5 waktu pembacaan apa? Waktu membaca selawat, tahiyat akhir, baca selawat kan? Jangan lupa tambahkan sayyidina. Pengarang kitab I'anatul Talibin sangat afdal menambahkan salawat itu dengan ucapan sayyidina. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Miftahul Falah wa Miftahul Arwah, ini ada kitabnya, karena sempat membacakan. Beliau mengajarkan malah tambahan habibuna atau habibika, kecintaan engkau ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibika, atau Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad. Itu Syekh Ibnu Athaillah. Ya, kita umum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh wa ahli baitihi ajmain, boleh, dan seterusnya. Mungkin lupa kita. Mana ada Habib Jannah? Iyalah Habib ya, akal jalan. Baca hadis baru 1-2 buah atau 10 buah hadis apa? Sudah mencela Nabi, kayak hadis itu 10 buah. Saat ini sulit, zaman sekarang ini sulit orang hafal hadis. Kenapa? Jumlah hadis itu lebih ratusan ribu jumlahnya hadis itu. Bayangkan sekarang ini, kecuali baca kitab orang aja, ingat? Enggak, sudah berlalu zaman yang orang hafal yang sampai ratusan ribu hadis tuh. Subhanallah, luar biasa susahnya sudah mencari. Nah, ingat lagi dikisahkanlah. Wa i'ta'u syai'in bi ghairi iwadin bal jami'u junubika hina ijin saghair fa iza zuhirat sifatul fadli liman uhibbahu at mahalat sayatahu. Maka segala yang besar tentang dosa yang kamu lakukan itu sesungguhnya amat kecil lah bila engkau tawajuhkan, hadapkan kepada kemurahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemurahan itu diberikan Allah kepada sesuatu itu dan pada dirimu tanpa sedikit pun meminta iwat, minta balasan dari Allah. Adalah Allah minta disembah, minta dengan disembah itu minta dipuji-puji. Allah itu kayak sesembahan aja lagi, berharap pujian dan sembahan makhluk. Tidak, Allah tidak mengharap sesembahan makhluk, Allah tidak mengharap pujian makhluk. Kalau begitu tidak memuji Allah lah kita bodoh, kita namanya bungol namanya. Baik. Kalau Allah tidak meminta puji, bukan berarti kita tidak memuji Allah. Kitalah yang harus berakal memuji Allah. Ada seorang raja, dia tidak minta puji. Seorang sayyid seperti Nabi Muhammad, minta pujikah beliau kepada umatnya? Tidak. Tapi kalau kita tidak memuji beliau, terlalu kurang asam. Ya kah? Ya lebih. Kurang asam. Allah saja menyebutkan tentang Nabi Muhammad, innaka la'ala khulqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad khulqin azim, memiliki budi pekerti yang sangat baik. Masa kita tidak memuji Nabi? Mana dalilnya? Dalilnya tadi itu ayat Al-Quran tadi itu kan? Nah, itu. Tinggalkan orang-orang yang mencari dalil-dalil seperti itu. Intinya adalah hatinya yang kotor, bukan dalilnya. Kita tidak lagi mengumpulkan dalil, kita adalah ingin hati kita tawajuh dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, subhanallah, kesempurnaan itu. Maka ketika itu engkau melihat kemurahan kasih sayang Allah,
maka dosa-dosa yang besar itu sesungguhnya shaghair, sangat kecil di hadapan Allah, tidak berarti sekali. Bahkan hilanglah sayatahu, segala dosa-dosa dan keburukan daripada dosa itu. Waraja'at kabairahu shaghair, maka jadilah yang besar-besar dosa-dosa besar itu menjadi kecil lah, tidak ada berarti sama sekali, karena kita meminta kemurahan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu doa Nabi, Allahumma as'alukal afwa wal afiyah, ya kan? Allahumma, atau kalau doa bulan puasa, Allahumma innaka afuwun karim, apalagi sambungannya, apalagi tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanallah, doa yang terbaik dari Nabi SAW disampaikan oleh Aisyah dalam Imam Bukhari. Nabi tidak bisa selalu kecuali beliau mengucap doa ini pada Ramadan. Allahumma, apa itu? Allahumma innaka afun karim, ya Allah sesungguhnya engkau afun karim, maha apa tuh afun, maha pemaaf lagi maha mulia. Tuhibbul afwa wal af, tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau adalah tuhibbul afwa, sangat menyukai mencintai kemaafan itu. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Inilah gambaran doa dari Habibina, daripada kecintaan kita, kecintaan Allah Sayyiduna Muhammad, bahwa apa? Beliau bagaimana secerdasnya mengucapkan doa ini yang dimaksud oleh Syekh Natailah, bahwa bagaimanapun juga kita harus berdoa dengan ucapan-ucapan kemaafan dan kemurahan di hadapan Allah. Terakhir saya sampaikan sebuah firman Allah dalam Syekh Ajibah, supaya kita punya berkah daripada Syekh Ajibah. Syekh Ajibah seorang habib dari Maroko, beliau mengatakan, Syekh Ahmad Ajibah, pensyarah kitab Hakim dari Iqazul Himam, faqala Allah Ta'ala faulaika yuwaddillahu sayiatihim hasanat, dan dia, maka sesungguhnya Allah lah yang menghapus sayiat itu menjadi kebaikan. Maksudnya adalah Allah jualah yang mengganti segala dosa-dosa besarmu menjadi kecil sampai tidak berarti dan hilang di yaumil hisab nanti di akhirat kelak. Quran surah Al-Furqan ayat 70. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Tidak ada perbedaan ulama terhadap masalah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.